Hai, kita ketemu di edisi terakhir Newsroom 63B. Di edisi kali ini kita bakal bahas ucapan waktu menyembuhkan segala trauma atau luka. Menurut kamu ucapan itu benar atau enggak? Entah kamu sedih karena kehilangan orang terdekat atau mengalami kejadian gak menyenangkan gitu. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya karena bakal ada banyak program baru yang akan ditayangkan di sana. Ide ini muncul pas aku lagi ngobrol sama salah satu sahabat aku. Kami bahas soal ucapan yang sering dipakai saat orang sedang terluka akibat trauma. Konteksnya di sini trauma psikologis ya. Trauma yang terjadi saat seseorang mengalami pengalaman traumatis yang mengganggu pikiran, perasaan, dan perilaku. Penyebabnya biasanya yang mengancam rasa aman, misal kekerasan, kehilangan makhluk yang disayang, konflik, kecelakaan. Time will heal all the wounds, katanya. Apa iya? Beberapa tulisan tentang psikologi yang ada di internet pernah bahas soal ini. Di Psychology Today, psikoterapis Leah Royden bilang, waktu nggak selalu menyembuhkan segala luka. Menurut dia, ucapan-ucapan yang mengajak orang lain melihat sisi positif ketika sedang berduka adalah salah satu ucapan klise yang sangat tidak membantu. Psikoterapis Amy Morin juga pernah menyatakan hal serupa di Forbes. Katanya, pendapat keliru yang menyatakan waktu sama dengan obat adalah miskonsepsi terbesar yang pernah aku tangani di tempat kerjaku. Morin bilang beberapa kliennya sering menyalahkan diri sendiri karena masih merasakan emosi negatif jauh setelah kejadian buruk terjadi. Entah itu perceraian yang menyakitkan atau kehilangan orang yang disayangi. Mereka berusaha kuat, berharap bisa melewati segala rasa sakit sampai waktu menyembuhkannya. Tetapi di luar itu, tekanan tetap ada karena mereka tidak punya keterampilan khusus untuk bangkit dari kesulitan. Kalau menurut Royden, ada beberapa hal yang menyebabkan waktu nggak selalu menyembuhkan luka. Ada orang-orang yang nggak punya safe space yang bisa membantu dia memproses segala luka. Untuk orang yang berduka, waktu bisa terasa begitu lambat. Jadi, belum tentu penderitaannya bisa cepat hilang. Ada orang yang nggak bisa membayangkan pengalaman baik di masa depan karena dia kesulitan mengakses memori-memori baik. Oke, kalau itu tadi studi dari luar ya. Aku juga ngobrol sama Santi Yuliani, psikiater yang berpraktik offline di Jogja. Santi bilang segala hal yang berhubungan dengan kondisi mental berkaitan dengan bagian otak yang berhubungan dengan pengolahan memori. Trauma mungkin hilang atau tidak penjelasannya bicara tentang memorinya dulu. Apakah memori terkait traumanya itu bisa kita hapus? Problemnya otak kita nggak punya metode hapus yang ini deh, hapus yang itu deh gitu. Susah untuk kayak gitu. Tetapi memori itu bisa kita rendahkan tingkat colek-coleknya gitu, ngingetinnya kita gitu. Jadi diperjarang gitu. Dengan cara ditimbun dengan memori-memori baru. Jadi kalau memorinya dihapus nggak bisa. Tapi apakah bisa ditekan, direndahkan supaya ada di paling bawah? Bisa. Menurut Santi, 3 bagian otak yang berhubungan dengan pengelolaan trauma adalah amigdala, hipokampus, dan prefrontal cortex. Penjelasan singkatnya, amigdala adalah bagian otak yang bertugas mengatur emosi negatif seperti cemas dan takut. Ketika terjadi sesuatu yang terasa mengancam, maka amigdala akan mensinyalkan perasaan cemas. Hipokampus adalah bagian otak yang tugasnya menyimpan memori, baik itu yang berdasarkan waktu atau yang berdasar kemiripan. Kalau orang punya trauma, pernah jatuh nih di jalan A gitu ya. Ketika lewat jalan yang menyerupai jalan A, itu dia bisa nge-recall tuh memori-memori traumatis yang dia alamin. Sementara prefrontal cortex berperan dalam pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Jadi dia nggak bisa bedain gitu, mana yang paling penting saat ini, mana yang bukan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Akhirnya yang terjadi otomatis kesulitan pengendalian diri juga terjadi. Mengendalikan emosi juga terganggu. Memproses informasi yang sifatnya rasional juga menjadi susah. Makanya kadang-kadang kalau ada orang lagi trauma, terus dinasehatin, kamu harusnya gini, harusnya gitu ya. Dia nggak bisa mencerna. Bukan nggak mau dengar, bukan nggak mau cerna. Tapi lebih kepada sulit untuk memproses informasi. Dan ada kalanya trauma ini menimbulkan gangguan fisik kalau nggak diregulasi. Gangguan fisik ini muncul karena amigdala yang merupakan pusat rasa cemas, memicu keluarnya hormon stres atau kortisol. Bila sudah ada di tahap ini, menurut Santi, seseorang sudah perlu berkonsultasi ke tenaga profesional seperti psikiater. Ketika kortisol ini keluar terus, tidak dilakukan penanganan, maka otomatis fisiknya lama-lama akan terpengaruh. Karena kita jadi sering berdebar-debar, rasanya nafasnya sesek, sering keringat dingin, perutnya nggak nyaman, dan ini harus ditangani.
Jadi nggak ngobatin sakit perutnya terus, nggak ngobatin deg-degannya terus, tapi kita cari tahu nih, apa yang menyebabkan munculnya deg-degan berkepanjangan, sakit perut yang nggak sembuh-sembuh, migrain yang kemudian tidak pernah pulih, yang mungkin saja kita perlu perbaiki adanya trauma ini. Prosesnya mungkin terdengar kompleks ya, tapi jangan khawatir, trauma bisa mereda. Dan orang yang mengalaminya bisa berfungsi atau menjalani hari-hari dengan cukup baik. Penyembuhan trauma targetnya bukan menghilangkan memorinya, tapi bagaimana meminimalkan respon emosi dan respon fisikal yang terjadi ketika flashback atau memori terkait trauma tadi muncul. Kalau traumanya udah diproses, kita nggak mudah ke-trigger lagi. Atau kalau pahit-pahitnya trauma itu bangkit, kita sudah lebih terampil dalam menangani reaksi emosi. Semoga kita selalu dipertemukan dengan safe space yang bisa membantu melewati momen-momen sulit dalam hidup ya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir dalam perjalanan Newsroom 63B Tirto selama hampir 4 tahun ini. Semoga segala yang disampaikan berfaedah dan kalian banyak-banyak bahagia. Atas nama tim yang bertugas, kami pamit. Semoga bisa ketemu di kesempatan berikutnya.